Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, pemerintah kembali menerapkan PPKM level 3 di sejumlah wilayah. Penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru merupakan langkah antisipasi berkaitan dengan pengalaman tahun lalu di mana kenaikan kasus COVID-19 mencapai 2 kali lipat. Untuk meredam kenaikan kasus COVID-19, pemerintah secara proaktif terus mendorong implementasi penerapan protokol kesehatan yang baik serta vaksinasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, pemerintah berencana kembali menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Pemerintah menjelaskan hal ini baru saja dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rapat tersebut, keputusan memberlakukan kembali PPKM level 3 untuk memitigasi potensi kenaikan kasus COVID-19 di tanah air. Penerapan PPKM level 3 saat liburan Natal dan Tahun Baru sebagai langkah antisipasi berkaitan dengan pengalaman tahun lalu, di mana tingkat mobilitas meningkat secara signifikan dan berdampak pada kenaikan penularan COVID-19 hampir 2 kali lipat. Pemerintah akan memastikan implementasi PPKM level 3 secara ketat dan disiplin. Apalagi saat ini diketahui kasus COVID-19 sudah mulai melandai sehingga mata dunia tertuju pada Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dan diharapkan bisa kasus COVID-19 bisa dikendalikan. Selain terkait dengan Nataru, alasan lain dalam pemberlakuan PPKM level 3 ini yakni menyambut KTT G20 yang mana akan menarik mata dunia untuk melihat bagaimana Indonesia mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDEX Channel. Itu dia, pemerintah menerapkan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia demi mencegah adanya gelombang penyebaran COVID-19 pada libur panjang Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru. Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan PPKM level 3 tersebut masih akan ditambah dengan beberapa pengetatan lain, terutama untuk menghindari timbulnya kerumunan massa. Nah, beberapa tambahan pengetatan terutama yang berkaitan dengan potensi kerumunan besar-besaran, mulai dari pesta tahun baru, pelaksanaan peribadatan, hingga kemungkinan menutup tempat wisata yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun pemirsa, beberapa poin penting aturan yang akan diterapkan saat PPKM level 3 pada libur Natal Tahun Baru adalah dilarang melakukan pesta kembang api. Kemudian pawai juga dilarang, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar. Dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer atau tidak terlalu mendesak. Dan dilarang bepergian selama Natal dan juga Tahun Baru. Menutup fasilitas umum seperti alun-alun, kemudian lapangan terbuka yang biasanya digunakan atau ramai dikunjungi ketika Natal dan Tahun Baru ya. Pemerintah juga memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum. Minimal harus sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Kemudian pemirsa dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Natal dan Tahun Baru selama PPKM level 3. Khususnya nih bagi ASN, TNI, Polri, dan juga ternyata karyawan swasta. Nah, selama PPKM level 3, kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitasnya itu hanya 50% saja. Pembatasan jumlah pengunjung di bioskop juga dilakukan hingga sebesar 50%. Pembatasan jumlah pengunjung di tempat makan, kemudian kafe, restoran juga dengan kapasitas maksimal hanya 50% saja. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan juga maksimal hanya 50% dan dibatasi waktunya hanya sampai pukul 21 malam atau pukul 9 malam dengan penerapan protokol kesehatan yang harus ketat. Nah, hal tersebut tentunya dilakukan pemirsa untuk menjaga tren penurunan kasus COVID-19. Nah, lantas seberapa besar sih penurunan kasus COVID-19 saat ini? Kita lihat dalam grafis berikut.
Ya, angkanya terus mengalami penurunan ya. Di 30 Juni kita lihat 21.000, kemudian Juli paling tinggi 37.000, bahkan di Agustus masih sempat ke 10.534. Namun di 31 Oktober sudah turun nih dari 10 ribuan menjadi hanya 523. Ini kan angka yang harusnya kita apresiasi, harus kita jaga sehingga bisa lebih melemah lagi pemirsa. Jangan sampai karena Nataru angkanya kembali mengalami peningkatan, belajar dari tahun-tahun kemarin ya. Kemudian pemirsa, ada yang menarik di mana pemerintah berjanji tidak akan melakukan penyekatan. Sebagai gantinya akan dilakukan pengetatan dan pengawasan terutama di gereja saat perayaan Natal, kemudian juga di tempat perbelanjaan dan juga destinasi wisata. Tempat-tempat yang menjadi sasaran utama ya di tengah suasana Natal dan juga Tahun Baru. Nah pemirsa, ada sejumlah aturan berkendara atau syarat perjalanan jarak jauh yang wajib dipahami oleh setiap masyarakat. Yaitu masyarakat wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Nah, bagi yang baru menjalankan vaksinasi dosis pertama, maka ini harus menyertakan hasil negatif COVID-19 berbasis PCR dengan durasi maksimal 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi yang sudah vaksinasi 2 kali, maka hanya perlu menunjukkan hasil negatif COVID-19 saja atau berbasis antigen ya dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam. Ya pemirsa, penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia pada libur akhir tahun dinilai akan memberikan dampak pada perekonomian kuartal keempat. Komponen pertumbuhan ekonomi ini, khususnya konsumsi, diperkirakan bisa terdampak oleh kebijakan tersebut. Namun diperkirakan juga dampaknya tidak signifikan terhadap keyakinan konsumen. Apalagi karena periode pembatasan mempunyai batas waktu yang jelas, yaitu kurang lebih hanya 1 minggu saja, jadi nggak terlalu lama pemirsa. Sehingga ekonom menaksir sektor retail akan mengalami pertumbuhan terbatas di akhir tahun ini. Nah hal ini juga sebagai dampak pelonggaran aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mulai Oktober 2021. Nah hal tersebut mengacu pada peningkatan mobilitas sebesar 5% di atas baseline menurut data dari Google Mobility. Sementara pemirsa, pada data penjualan eceran di Oktober yang dirilis Bank Indonesia memperkirakan tetap akan ada kenaikan 5,2% year on year yang konsisten dengan tren kenaikan mobilitas. Nah lantas sebenarnya bagaimana sih respon masyarakat soal penerapan PPKM level 3? Berikut informasinya. Perekonomian dan nggak susah mencari duit. Oke. Terus apa lagi bang? Dan itu aja sih. Kita di ojol nganuin iniannya bingung, nyari sewanya juga. Oke. Iya, terus konsumennya juga jadi pada takut naik ojol. Jadi pada takut ya? Iya, ya seperti sekarang aja. Oke. Normalin lagi. Jangan ntar ini lagi naikin lagi ininya COVID. Ya, jadi banyak juga yang ternyata setuju ya daripada COVID terus mengalami peningkatan, nggak apa-apa katanya dilakukan pembatasan lagi tapi hanya 1 minggu saja. Sementara itu pemirsa, menurut analis pasar modal, dengan adanya PPKM level 3 tersebut meskipun akan menjadi sentimen negatif, investor bisa mengambil langkah untuk buy on weakness. Buy on weakness ini adalah beli di harga bawah, beli ketika ada pelemahan atau beli di tengah diskon. Dampak PPKM level 3 untuk pasar modal akan membawa sentimen positif untuk jangka panjang. Mengingat pemberlakuan PPKM lagi-lagi adalah salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan gelombang ketiga COVID-19 sehingga akan bagus untuk ekonomi ke depannya. Artinya langkah ini diambil pemirsa jangka pendek tetapi untuk melihat perkembangan jangka panjang ke depan dari pasar modal Indonesia. Nggak apa-apa untuk 1 minggu ini diperketat lagi asalkan memasuki tahun 2022 Indonesia sudah lebih jauh lebih aman dari pandemi COVID-19. Sektor retail diperkirakan akan terkena sentimen negatif dari pemberlakuan PPKM level 3 ini. Selain sektor retail, emiten lain yang juga akan terpengaruh negatif adalah sektor transportasi. Tapi hal tersebut pemirsa dinilai hanya akan bersifat sementara. Nah, penerapan PPKM level 3 tentu akan berdampak terhadap daerah yang sangat tergantung pada sektor pariwisata. Pengusaha mengingatkan jika pasar wisata domestik baru pulih setelah cukup lama terhambat akibat pandemi COVID-19. Nah, dianggap bahwa Nataru ini sebenarnya adalah momen dari sektor pariwisata untuk mulai bangkit karena benar-benar baru diperbolehkan lagi untuk buka Bali dan juga wilayah lainnya pemirsa. Tapi
momennya itu adalah Natal dan Tahun Baru ketika orang melakukan cuti ataupun mengambil libur gitu ya, justru dibatasi. Sebelumnya ada beberapa lokasi wisata nih yang jadi incaran masyarakat saat libur Nataru, yaitu biasanya kan Bali, Yogyakarta, Labuan Bajo juga ramai untuk momentum Natal dan Tahun Baru. Namun dengan adanya kebijakan PPKM level 3 berdampak langsung ke industri pariwisata kembali. Nah ini terlihat pemirsa pada pola calon konsumen yang cenderung menunggu detail kebijakan dari pemerintah, serta konsumen yang berangsur meminta refund biaya dari travel agent. Biasanya sudah lama tidak liburan kan karena pandemi, kemudian sudah dibuka lagi pemirsa, sudah pesan tiket, kemudian juga mungkin hotel, tapi ternyata ada kebijakan ini, akhirnya banyak yang juga melakukan refund. Nah ini akan membuat sektor pariwisata beserta industri turunannya akan kembali lesu, terutama Bali yang mengandalkan pemasukan tentunya hanya dari sektor pariwisata yang terbesar gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada PPKM, kira-kira pemirsa ingin jalan-jalan kemana? Kalau tidak ada PPKM, mungkin saya akan kembali untuk berkunjung bersama dengan keluarga. Kebetulan saya berasal dari luar Pulau Jawa, pemirsa. Jadi kemungkinan saya akan kembali, kemudian ikutan Natal dan juga Tahun Baru bersama keluarga. Tetapi karena pandemi, lebih baik kita mengikuti kebijakan dari pemerintah daripada kita membawa mungkin penyakit gitu ya, atau benih-benih virus ke daerah lain. Nah, kita sama-sama menjaga kondisi pemirsa agar tidak egois gitu ya, sehingga pandemi ini segera berlalu. Kita menyambut 2022 tentunya dengan lebih bahagia. Nah, lantas pemirsa, bagaimana sih tanggapan dari pelaku usaha pariwisata soal PPKM level 3? Kita simak informasinya berikut ini. Wacana untuk menerapkan PPKM level 3 di berbagai destinasi atau di berbagai daerah, kita juga pastinya akan menahan nih, nggak berani untuk melakukan promosi segala macam. Pasti kan masyarakat baliknya ke kita lagi. Terus gimana? Kita sekarang sudah punya effort untuk berjualan, marketing, segala macam promosi. Tapi ternyata ada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah. Kita pun yang bisa kita informasikan kepada masyarakat pastinya, ya kalau ada perubahan peraturan, nanti semuanya akan bisa di-refund. Nah, berarti kan kalau anggota kami, travel agent, kalau refund itu kan kerja bakti ya. Karena pasti penumpang maunya, tamu itu kan maunya di-refund dalam bentuk full, tidak ada biaya sama sekali. Sementara kita sudah ada effort nih untuk marketing, untuk promosi, untuk operasional. Harapannya pastinya daripada memperketat perjalanan itu sendiri atau melarang perjalanan itu sendiri dan menerapkan level PPKM di berbagai daerah yang lebih tinggi daripada yang sekarang, sebaiknya yang diperketat adalah protokol kesehatannya. Masyarakat diminta supaya jangan abai, supaya tetap disiplin. Edukasi itu harus diberikan baik kepada pelaku perjalanan itu sendiri dan juga masyarakat di destinasi wisata. Sehingga ketika nantinya ada pergerakan penumpang atau pergerakan perjalanan domestik yang meningkat di saat-saat libur Natal dan Tahun Baru, tidak akan terjadi lonjakan lagi kasus COVID karena masyarakatnya pun disiplin, baik dari pelaku perjalanan maupun masyarakat di destinasi tersebut. Ya, sebuah kebijakan tentunya ada pro dan kontra pemirsa ya. Ada yang terdampak negatif, ada juga yang positif. Pemerintah diharapkan mewaspadai khususnya terjadinya PHK massal. Pekerja di sektor yang terdampak perlu diberikan bantuan subsidi upah. Nah, dengan demikian ada kompensasi finansial bagi pelaku usaha dan pekerja yang terdampak. Pemerintah juga diharapkan punya tambahan stimulus BPUP atau bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata dari sekitar 2 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Kemudian pemirsa, selama testing, tracing dan juga treatment dijalankan dengan optimal, maka tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi. Sementara itu pemerintah juga dinilai perlu memperhatikan nasib UMKM yang biasanya meraup cuan saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Sektor tersebut dinilai merasakan dampak yang akan paling besar jika PPKM level 3 ini lagi-lagi diberlakukan. Nah, sebagian besar usaha sektor informal dadakan yang tidak terdaftar di IOSS atau bukan UMKM binaan Pemda adalah yang paling akan penting mendapat perhatian pemerintah. Ya, jangan lupa pemirsa tetap terapkan protokol kesehatan apapun kebijakan dari pemerintah. Mari kita dukung bersama karena tentunya ini adalah bertujuan agar Indonesia segera bebas dari COVID-19, ekonomi segera tumbuh lagi dan kita bisa melakukan aktivitas mudah-mudahan bisa lebih normal dibandingkan dengan sebelumnya.